Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 2 Kota Mojokerto kepada siswa-siswi 10 DKV 1 dan 10 DKV 2. Perkenalkan, saya Pak Miko. Nama lengkap saya ada di bawah sini, Jatmiko Triwijayanto. Jadi seperti yang saya sampaikan di grup WhatsApp, bahwa saya akan mengajar mapel gambar. Mapel gambar ini dalam satu minggu ada satu kali pertemuan dengan durasi 5 jam pelajaran. Sebelum saya masuk ke materi, ada satu hal yang ingin saya bahas, yaitu satu pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman kita yang baru masuk atau akan masuk di jurusan DKV, baik di tingkat SMK maupun di tingkat perkuliahan, yaitu pertanyaan, apakah masuk DKV harus bisa menggambar? Pertanyaan tersebut akan saya bahas atau saya jawab melalui slide gambar berikut ini. Oke ya teman-teman, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, pertanyaan apakah masuk DKV itu harus bisa menggambar, saya perlu menyampaikan beberapa hal dulu. Yang pertama, desain grafis atau yang kita kenal sekarang dengan DKV itu sebenarnya sudah ada dari sejak dulu kala. Sudah ada sebelum adanya software pengolah grafis seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Nah, kita lihat contoh berikut. Ini adalah iklan dari sebuah produk susu kental manis. Jika kita amati, kita bisa simpulkan bahwa iklan ini diproduksi murni goresan tangan langsung ke media kertas. Ya, jadi zaman dulu alat dan bahannya ya bisa menggunakan cat air, cat poster, kuas, pulpen, spidol, dan lain-lain, dan langsung menggunakan tangan kita sendiri untuk memproduksi sebuah karya grafis. Kalau kita amati di sini huruf S-nya pun jelas sangat berbeda ya. Berbeda kalau kita mengetik di komputer pasti struktur huruf akan sama. Ya, ini jelas sangat berbeda. Ini masih iklan lagi. Yang kiri iklan baterai F-Ready, kemudian yang kanan iklan balsem bintang 7. Ini sangat jelas adalah sebuah karya grafis manual atau murni karya hand drawing. Kemudian lanjut ada iklan Fix Vaporub ya. Ini juga sama, jelas diproduksi murni goresan tangan. Nah, setelah iklan kita lanjut ke logo. Di sini ada logo perusahaan mobil Ford. Awal diproduksi tahun 1903, itu sudah jelas. Saat itu belum ada software pengolah grafis. Jadi bisa disimpulkan logo itu adalah hasil karya murni goresan tangan langsung ke kertas. Lanjut ada logo produk jeans merek Levi's, diproduksi awal tahun 1890. Nah, itu juga sudah sangat tua, bisa disimpulkan itu juga hasil manual goresan tangan. Lanjut logo perusahaan mobil lagi, yaitu mobil Mercedes-Benz, awal diproduksi tahun 1902. Nah, setelah logo kita beranjak ke poster. Poster ini adalah poster saat perang ya. Jadi dulu saat perang pun orang memanfaatkan poster untuk berkomunikasi. Kalau dulu tujuannya mengobarkan semangat prajurit-prajurit yang sedang berperang di medan perang ya. Ini kalau kita lihat seperti menggunakan cat air. Lanjut masih poster tentang perang, propaganda. Ini sepertinya juga menggunakan cat air teman-teman. Lanjut yang ketiga, poster ini cukup terkenal. Saya lupa namanya. Ini juga seperti cat air atau pakai pensil warna. Entah ya pensil warna dulu sudah ada apa belum ya. Nah, ini yang bisa dibilang paling terkenal ya di zaman perang. Posternya Uncle Sam atau Paman Sam.
Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan sebelum menjawab pertanyaan tadi yaitu sebenarnya DKV itu atau desain grafis itu bidang yang sangat luas ya. Seperti halnya dunia kedokteran, ada dokter umum, ada dokter spesialis anak, kandungan, jantung, saraf dan macam-macam lah. Desainer pun sama. Ada bidang-bidang yang bisa kita tekuni secara khusus atau kita mengkhususkan diri kita di bidang itu saja. Nah, yang pertama ada yang namanya art and illustration. Art and illustration ini si seniman atau si desainer menciptakan karya ilustrasi murni dari nol ya. Produk yang dihasilkan biasanya komik, t-shirt desain, infografik, dan buku bergambar. Kemudian lanjut yang kedua ada desainer visual identity. Visual identity ini si desainer mendesain identitas dari suatu perusahaan, lembaga, dan produk. Produk ini bisa produk berbentuk fisik atau jasa. Nah, output yang dihasilkan biasanya logo, GSM atau grafik standar manual, stationery ya. Di dalamnya ada kop surat, kartu nama, macam-macam lah pokoknya. Kemudian lanjut yang keempat ada desainer user interface. Jadi desainer user interface ini mendesain antarmuka dari website biasanya, kemudian mendesain antarmuka dari sebuah aplikasi mobile atau aplikasi yang ada di handphone kalian, kemudian aplikasi dari sebuah game. Kemudian ada desainer packaging atau desainer kemasan. Output yang dihasilkan sudah jelas menghasilkan desain kemasan dari sebuah produk, label dari sebuah produk, POP itu point of purchase kalau nggak salah, tolong koreksi kalau salah. Kemudian mendesain display dan booth pameran. Kemudian lanjut ada desainer motion graphic. Dari namanya aja sudah jelas ya, motion itu bergerak, jadi output yang dihasilkan biasanya video. Nah, video pun itu masih banyak, bisa video animasi bisa cabang lagi, animasi 2D, 3D, bisa video live shoot, bisa video iklan, promosi wisata, film, macam-macam lah pokoknya. Kemudian ada yang bergerak di bidang marketing and advertising. Nah, ini output yang dihasilkan biasanya flyer, brosur, poster, banner, menu. Ya, jadi lebih ke dunia periklanan. Kemudian ada environmental graphic design atau biasa disingkat EGD. Jadi EGD ini kita berkomunikasi secara visual atau gambar. Medianya memanfaatkan apa yang sudah ada di sekitar kita. Jadi kita bisa memanfaatkan tembok jembatan, tembok dari ruangan kantor, kemudian bisa kita memanfaatkan tong sampah, macam-macam lah pokoknya. Jadi apa yang ada di sekitar kita itu kita manfaatkan untuk media komunikasi. Jadi itu ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi, apakah masuk DKV harus bisa menggambar? Itu tergantung kalian mau di spesifik di bidang apa. Kalian mau generalis atau mau jadi spesialis, gitu deh. Kalian mau bisa semuanya atau kalian mau spesifik di satu bidang. Nah, saya pribadi adalah mengkhususkan diri di yang ini, art and illustration. Kalau kalian interestnya di art and illustration, menggambar itu menjadi sesuatu yang wajib bisa, wajib bagus. Nah, beda dengan kalau kalian interestnya di sini, di visual identity, di user interface, packaging, kemudian marketing, advertising, itu menggambar
membantu kalian dalam mendesain, tapi tidak harus mahir. Nah, jawabannya seperti itu. Ya. Misal kalian bikin logo ya. Ini. Kalian bikin logo, pasti akan dimulai dari sketsa dulu di kertas. Enggak langsung tiba-tiba secara computerized, kalian di depan laptop, kalian buka software. Enggak seperti itu. Tetapi tetap semuanya berawal dari pensil dan kertas. Kalian bikin sketsa, bikin logo. Jika sudah terlihat bentuk secara komprehensif, bisa kalian scan, kemudian kalian lakukan proses digitalize menggunakan software yang ada di komputer atau laptop kalian. Jadi seperti itu. Mungkin penjelasan saya bisa menjawab pertanyaan yang sangat umum ya, ketika orang atau teman-teman akan atau awal masuk DKV pasti sering bertanya apakah masuk DKV itu harus bisa menggambar. Jadi penjelasan saya seperti itu tadi. Semoga bisa memuaskan kalian semua ya. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga ada video-video lain selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.